Kuasa hukum Supriyani membantah bahwa kliennya mengakui perbuatannya dan meminta maaf pada orang tua siswa. Menurutnya hal tersebut hanyalah skenario dibuat pihak penyidik. Dalam pemeriksaan saksi, Kepala SDN 4 Baito mengungkap penyidik meminta dirinya membujuk Supriyani agar mengakui perbuatannya dan meminta maaf pada keluarga korban agar tidak dijadikan tersangka. Menurut kuasa hukum, itu hanyalah skenario yang dibuat oleh penyidik agar Supriyani mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Nah, atas informasi Pak Jeffrey, kemudian dia pergi sampaikan ke Ibu Supriyani. Ada pesan Pak Jeffrey seperti itu, harus minta maaf supaya perkara ini selesai. Jeffrey itu ya? Penyidik. Penyidik. Nah, dengan terpaksa dia sama-sama lah KS, kepala sekolah tadi datang ketemu Pak Bowo. Jadi pada saat ketemu Pak Bowo, dia minta maaf, kemudian ditanya Pak Bowo apakah melakukan, dia mengangguk iya dan sambil menangis. Jadi yang permintaan maaf tadi yang sebenarnya diskenariokan oleh Jeffrey itu dijadikan alat baru bahwa seakan-akan Ibu Supriyani sudah mengaku, ya. Jadi ini kan luar biasa memang dimainkan ini. Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga mencopot Sudarsono Mangidi dari jabatannya sebagai Camat Baito. Pencopotan itu akibat Camat Baito tidak pernah melaporkan terkait perkara Guru Supriyani. Menurut Suronudin, sebagai bawahan, mestinya Camat berkoordinasi dengan atasannya untuk mengambil langkah-langkah konkret penyelesaian sengketa, hingga perkara tersebut tidak harus sampai ke pengadilan. Tidak melapor, jadi kita ya melihat dari, makanya kalau camat main medsos ini wah repot ini, semua masalah kita tidak tahu, jadi camat juga ada keliruan. Yang kedua, untuk menyelesaikan ini sudah sulit karena sudah dianggap pro kok salah satu. Ini kan masyarakat baik itu dua-dua ini kita harus perlakukan sama. Jadi kita tarik dulu camat, kita turunkan eselon 2. Bukan berarti dia tidak mampu, tapi yang lebih mumpuni lah. Proses hukum Supriyani, guru yang didakwa menganiaya anak didik, masih terus bergulir di Pengadilan Andolo, Konawe Selatan. Tidak hanya keterangan Supriyani, sejumlah saksi juga dihadirkan di muka persidangan. JPU menghadirkan 5 orang saksi, diantaranya kepala sekolah, 2 orang guru, serta ayah dan ibu korban. Fakta persidangan terungkap, Supriyani bukan perwalian atau guru yang bertugas untuk mengajar di ruang kelas korban. Dari keterangan salah seorang guru yang menjadi saksi, korban merupakan anak kelas 1A, sementara Supriyani mengajar khusus kelas 1B. Pengakuan tersebut dikuatkan melalui keterangan Andre Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Ada kejadian pemukulan berdasarkan keterangan saksi Ibu Lilis sebagai wali kelasnya Dalva. Keterangan anak kan kemarin berbeda-beda. Ada yang bilang pemukulan jam 8.30, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10. Itu kami sudah konfirmasi semua. Bahwa untuk yang jam 8.30, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian untuk keterangan bilang jam 10, sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak. Jam 10, Ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak. Karena memang jadwal pulangnya anak SD itu jam 10 ya. Jadi clear itu bahwa tidak ada kejadian. Kasus dugaan penganiayaan anak polisi ini bergulir di pengadilan setelah upaya mediasi difasilitasi Polres Konawe Selatan menemui jalan buntu. Supriyani sempat dipertemukan dengan orang tua siswa yang juga seorang anggota kepolisian. Setelah upaya mediasi gagal, Supriyani sempat ditahan 6 hari. Namun, penahanannya ditangguhkan 2 hari jelang persidangan dengan alasan kemanusiaan. Tim Liputan Kompas TV.